Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan mempraktekkan mengenai semapur dan juga sandi morse menggunakan peluit. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Lufi Putri Alessia dengan NIM 2211031692. Perkenalkan, nama saya Putu Maharani Wulandari dengan NIM 2211031695. Perkenalkan, nama saya Nika Ferawati dengan NIM 2211031696. Perkenalkan, nama saya Nika Ini Tairani dengan NIM 2211031697. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayurika Permatasari dengan NIM 22031699. Selamat menyaksikan! Nah, sebelum kita membahas mengenai pramuka, apakah kalian tahu apa sih itu pramuka? Jadi, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, pramuka adalah gerakan kepanduan di Indonesia yang membentuk sebuah organisasi pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, dan juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta kemandirian pada generasi muda. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa penjelasan mengenai pramuka. Tadi merupakan gambaran mengenai pramuka. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sejarah dari pramuka. Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus dengan tujuan untuk memperingati dan juga merayakan semangat kepanduan serta nilai-nilai positif yang diajarkan kepada para pemuda. Sejarah Hari Pramuka pertama kali diperingati pada tanggal 14 Agustus 1961 yang berawal dari gerakan kepanduan dunia yang dipelopori oleh Baden-Powell di Inggris pada tahun 1907. Selain itu, dalam pramuka juga memuat nilai-nilai pramuka. Yang pertama yaitu ada kedisiplinan. Nah, di mana kedisiplinan ini mengajarkan keteraturan dan juga tanggung jawab. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan, di mana dalam kegiatan pramuka mengemban nilai untuk mengembangkan kemampuan memimpin dengan baik. Dan yang terakhir ada nilai gotong royong, di mana dalam kegiatan pramuka bertujuan untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan kebersamaan antar anggota pramuka. Dalam kegiatan pramuka tentu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membangun karakter siswa, di mana dalam kegiatan kepramukaan yang dilakukan bertujuan untuk membangun karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan juga kepemimpinan, di mana kegiatan pramuka menjadi kegiatan pendidikan non-formal untuk mengembangkan keterampilan dan juga kepemimpinan dari anggota pramuka. Dan yang terakhir yaitu menanamkan rasa cinta kasih kepada lingkungan ataupun alam, di mana kita dalam kegiatan pramuka tidak hanya membangun karakter dari siswa, tetapi kita membentuk cinta terhadap lingkungan dengan melestarikan lingkungan agar tetap asri. Nah, di dalam kegiatan kepramukaan terdapat banyak sekali kegiatan yang dapat mencapai tujuan dari pramuka itu sendiri. Namun di sini terdapat beberapa contoh kegiatan pramuka yang dilakukan untuk membentuk karakter. Yang pertama yaitu camping dan hiking. Yang kedua, keterampilan bertahan hidup. Yang ketiga, permainan dan kompetisi. Selain tujuan dari kegiatan kepramukaan dan juga
beberapa kegiatan kepramukaan, di sini juga terdapat manfaat dari pramuka itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan beberapa kegiatan kepramukaan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu mengajarkan kerjasama tim. Yang ketiga yaitu ada memperluas jaringan pertemanan, dan yang terakhir membentuk sikap disiplin. Struktur organisasi dalam kepramukaan yang pertama yaitu pengurus tingkat sekolah, baik itu di sekolah dasar, SMP ataupun SMA. Nah, yang kedua ada pembina dan pelatih. Jadi, peran pembina di sini sangatlah penting untuk membimbing dan juga melatih anggota pramuka. Dan yang ketiga, pembagian tingkatan seperti penggalang, penegak, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat kegiatan tahunan dari kegiatan pramuka. Yang pertama yaitu perkemahan, yang kedua jambur, di mana kegiatan jambur pramuka adalah pertemuan besar pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir, yakni gerakan pramuka, dengan tujuan untuk mengembangkan diri peserta dalam berbagai aspek seperti mental, fisik, intelektual, spiritual, dan juga sosial. Nah, kegiatan ini juga menjadi sebuah ajang untuk memupuk semangat persaudaraan, kerjasama, dan cinta alam. Selain itu, ada kegiatan lomba antar regu, di mana ini bertujuan untuk melatih kerjasama antar kelompok regu. Tentu kita dalam menjalani kegiatan kepramukaan mendapat keterampilan yang dipelajari. Yang pertama yaitu navigasi, yakni kita bisa belajar menggunakan peta ataupun kompas. Yang kedua yaitu pertolongan pertama atau PP, di mana keterampilan dasar ini membantu kita dalam menangani situasi darurat. Yang ketiga, keterampilan bertahan hidup dengan teknik mendirikan tenda, mencari makanan, dan juga membuat api unggun. Itu akan meningkatkan keterampilan kita dalam bertahan hidup di lingkungan setempat. Dan juga keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini merupakan keterampilan yang kita pelajari untuk membentuk komunikasi efektif, negosiasi, dan juga resolusi konflik. Jadi, kesimpulan dari pramuka ini, pramuka merupakan pendidikan non-formal yang membentuk pengembangan diri, membentuk karakter, dan juga keterampilan kepemimpinan. Nah, kegiatan dalam kepramukaan mengajarkan kita untuk bekerja sama dan juga meningkatkan nilai-nilai sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan mengenai pramuka, dan kami ucapkan terima kasih. Di sini dijelaskan ada semafor. Semafor dalam pramuka merupakan suatu komunikasi secara visual yang menggunakan syarat ataupun tanda dengan menggunakan tangan sebagai bentuk koordinasinya. Jadi, tujuan dari semafor ini yaitu untuk komunikasi jarak jauh, yang dimana dalam kegiatan pramuka terlaksana di gunung ataupun di hutan. Nah, selain sebagai bentuk komunikasi jarak jauh, semafor ini berfungsi sebagai mengasah keterampilan kerjasama tim. Karena dalam penggunaan semafor, kita berkomunikasi tidak sendiri, tetapi melainkan secara berkomunikasi secara kelompok. Nah, selanjutnya fungsi dari semafor ada meningkatkan daya konsentrasi dari anggota pramuka.
di mana dalam semafor ini kita harus mengetahui tanda ataupun kode seperti angka ataupun huruf alfabet yang memiliki kode berbeda-beda. Nah, dengan menghafal kode-kode tersebut, kita akan meningkatkan daya konsentrasi untuk komunikasi jarak. Umumnya dalam semapur menggunakan dua buah bendera yang berwarna merah dan kuning yang berukuran 40 x 40 cm, di mana bendera itu digunakan sebagai bentuk komunikasi yang akan dipegang oleh tangan ataupun lengan di tangan kiri dan di tangan kanan dengan mengikuti kode-kode seperti angka ataupun huruf alfabet. Yang kedua, yaitu biasanya penggunaan dari semafor tersebut yakni di lahan yang jelas karena agar komunikasi jarak jauh juga terlihat jelas. Selain itu, penggunaan atau pengetahuan terkait kode dan tabel semafor sangatlah penting dalam pengimplementasian dari semafor tersebut karena setiap kode memiliki bentuk ataupun gerakan yang berbeda. Nah, sebagai anggota pramuka sangatlah penting untuk mengetahui kode-kode dari semafor seperti angka ataupun huruf alfabetnya karena kode tersebut berfungsi untuk lancarnya komunikasi jarak jauh kita. Nah, jadi bagaimana sih cara menggunakan semafor tersebut? Nah, kita sebagai anggota pramuka, jika ingin menggunakan semafor tersebut, kita akan mengisi bendera kecil dengan berwarna merah dan kuning yang berukuran 40 cm di tangan kiri dan di tangan kanan. Setelah itu, kita sudah mengetahui kode-kode atau syarat dari semafor, misalnya huruf, di mana huruf tersebut berbeda-beda gerakannya. Jadi kita sudah memegang kedua bendera kecil tersebut, kita akan mengikuti gerakan dari kode semafor tersebut dengan cepat dan jelas agar kita saat berkomunikasi dengan semafor tersebut, lawan bicara kita mengetahui apa yang akan kita katakan dengan syarat kode dari semafor tersebut. Jadi kesimpulan dari semafor ini adalah semafor digunakan sebagai alat komunikasi dan teknik komunikasi yang menggunakan gerakan bendera untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, salah satu bentuk dari semafor ini meningkatkan atau melatih kecepatan dan juga ketelitian serta kekompakan tim dalam menyampaikan pesan dengan tidak mengeluarkan suara.
Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai sandi Morse. Nah, sandi Morse sering disebut juga dengan kode Morse, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi Morse adalah kode berupa titik dan garis sebagai pengganti huruf, angka, dan tanda baca yang digunakan pada pengiriman dan penerimaan berita telekomunikasi. Nah, dengan kata lain, sandi Morse merupakan metode penyampaian pesan lewat bentuk atau syarat, titik dan garis untuk mewakili huruf, angka, dan tanda baca. Jadi, garis dan titik ini nantinya akan membentuk kombinasi pola sesuai pesan yang ingin disampaikan. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh simbol garis adalah bunyi yang panjang, sementara simbol titik akan menghasilkan bunyi yang pendek. Selain digunakan dalam bidang telekomunikasi, sandi Morse juga banyak dimanfaatkan dalam kegiatan kepramukaan dan pelatihan keterampilan dasar komunikasi darurat. Nah, dalam pramuka, misalnya sandi ini diajarkan untuk melatih ketelitian, kecermatan, serta kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara efisien, terutama dalam kondisi terbatas seperti saat berada di alam bebas atau ketika tidak tersedianya alat komunikasi modern. Nah, sandi Morse juga dapat disampaikan melalui berbagai media, tidak hanya lewat suara, tapi juga lewat cahaya seperti lampu senter, gerakan seperti bendera angklungan, bahkan sinyal elektronik. Fleksibilitas ini membuat kode Morse sangat berguna dalam keadaan darurat, seperti saat terjebak dalam bencana dan tidak dapat berbicara atau menggunakan alat komunikasi biasa. Nah, pesan yang dikirim dengan sandi Morse tetap dapat dipahami asalkan pengirim dan penerima memahami pola titik dan garis yang digunakan. Adapun manfaat sandi Morse, yang pertama sebagai media komunikasi. Manfaat utama sandi Morse adalah sebagai media komunikasi, terutama komunikasi dengan jarak jauh. Sampai saat ini, sandi Morse sering digunakan dalam keadaan darurat atau bahaya. Sinyal SOS akan dikirimkan menggunakan sandi Morse untuk memanggil bantuan. Selain itu, sandi Morse juga masih sering digunakan dalam dunia kelautan nasional maupun internasional. Yang kedua, dipakai dalam telegraf. Apabila membahas sandi Morse, tentu tidak lepas dari telegraf. Seperti yang sudah dibahas di atas, awal mula kemunculan sandi Morse digunakan untuk menyampaikan pesan melalui telegraf. Dengan adanya sandi Morse, telegraf bisa berfungsi dengan baik. Pesan yang dikirim melalui telegraf dengan sandi Morse akan diterima baik oleh penerima pesan. Pada zaman dahulu, militer juga menggunakan telegraf dengan sandi Morse untuk mengirim dan menerima pesan. Yang ketiga, ada digunakan pada kegiatan pramuka. Siapa di sini yang aktif ikut pramuka di sekolahnya? Baik, buat kalian yang aktif jadi anak pramuka, pasti sudah familiar dong dengan sandi Morse. Dalam kegiatan pramuka, sandi Morse menjadi salah satu sandi paling umum dipelajari. Biasanya, sandi Morse dalam pramuka akan digunakan menggunakan peluit. Keempat, untuk menyampaikan rahasia seperti sandi lainnya, sandi Morse juga berfungsi untuk mengirim pesan rahasia. Pesan rahasia yang dimaksud adalah pesan yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu saja. Nah, dalam sandi Morse, setiap huruf direpresentasikan oleh rangkaian titik dan juga garis. Misalnya, pada huruf A direpresentasikan oleh titik dan juga garis, sedangkan pada huruf B direpresentasikan oleh garis dan juga 3 titik, dan juga seterusnya. Dan pada penerapannya, setiap simbol titik dan garis yang diucapkan atau dikomunikasikan antara satu huruf dan huruf berikutnya itu diselingi dengan tepukan tangan sebagai tanda jeda atau pemisah huruf. Jadi, setelah pengucapan kode Morse untuk satu huruf, dilakukan tepukan sebelum melanjutkan ke huruf berikutnya. Tepukan ini berfungsi sebagai tanda jeda yang memudahkan pendengar atau peserta belajar untuk membedakan huruf satu dengan huruf lain.
sehingga pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak tercampur. Metode ini biasanya digunakan dalam kegiatan kepramukaan atau pelatihan komunikasi sederhana, di mana peserta belajar sandi Morse dengan cara yang interaktif dan mudah untuk diingat, seperti dengan tepuk dan juga lagu. Selain menggunakan tepukan, sandi Morse juga dapat disampaikan melalui peluit, suara, gerakan tangan, atau alat bantu lain yang membedakan durasi atau jenis sinyal titik dan garis.